mulai gerah juga untuk urusan capres dan cawapres ini, yaitu abang pasti tahu bahwa ada beberapa tokoh dan masyarakat mendatangi KPK, kaitannya tentu memprotes Gibran kaitan dengan korupsi atau gratifikasi lah gitu ya. Dan itu sudah setahun tidak diungkap sama sekali. Nah nampaknya karena begitu banyaknya proses-proses KKN korupsi di tubuh rezim ataupun keluarga gitu ya, sehingga tidak pernah terbahas. Tetapi mengapa ini dibahas? Karena kita tahu bahwa MK sedang memproses untuk perubahan umur capres dan cawapres ya. Iya. Dan orang tahu tentu mengapa harus itu dibahas, karena ada kepentingan ini. Soalnya kan kepentingan, ada orang yang mau bangun dinasti gitu ya. Ini yang kemudian marah orang-orang ini. Sudahlah ini terjadi satu KKN yang sangat mengerikan antara gratifikasi dia dengan anaknya, konon perusahaan SM itu dengan kaitannya pembakaran hutan, kemarin malah terbongkar seperti itu. Nah, saya pengen komentar abang tentang apa kaitannya korupsi dan Gibran yang digadang-gadang untuk menjadi cawapres. Saya ikut kemarin, cuma datang terlambat. Cuma terlambat saya datang, terusan masalah teknis lah ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok mesti ngangkat kasus Gibran sama Kaisang? Kok bukan kasus korupsi yang lain? Kan itu. Betul. Karena berbeda. Bukan kasusnya, tapi siapa pelakunya. Sebab kalau kasus yang nyuri ayam si fulan dengan yang nyuri ayam anaknya pejabat, itu berbeda. Maknanya bukan nyurinya. Sama yang kasus penculikan, pembunuhan, penganiayaan oleh yang dari warga Aceh, oleh ternyata dari Pas Pampres, maknanya berbeda dengan kalau yang melakukan orang biasa. Ada ini maknanya bicara. Gratifikasinya itu yang diberi untuk modal cendol sama. Nah itu orang-orang biasa. Itu maknanya. Jadi beginilah, saya ngomong dari perspektif organisasi dulu, perspektif leadership atau manajemen. Saya selalu ingatkan berulang-ulang, ini bidang yang saya dalami, saya kerjakan, dan saya kembangkan. Singkatnya begini, kualitas suatu organisasi adalah cerminan dari kualitas orang yang nomor satu atau yang paling menentukan dari organisasi tersebut. Mulai dari keluarga. Kualitas keluarga, kualitas perilaku dari anggota keluarga itu adalah cerminan kualitas orang nomor satu yang menentukan dari keluarga itu. Ya, hukumnya begitu tuh organisasinya. Berapa persen ya? 90-95% lah, tidak 100%. Jadi, kalau kita dari keluarga yang kecil ngomong ke negara, negara kan satu institusi. Pertanyaannya, kenapa kualitas kita sebagai bangsa jadi kok kayak begini sekarang ini? Ya itulah kualitas. Saya ngalamin zaman Bung Karno, saya ngalamin Pak Harto dan seterusnya, kan kualitasnya sampai terakhir zaman Pak SBY, kok beda ya? Ya kan orang nomor satunya beda. Jadi kalau sekarang begini, Anda merasa nggak nyaman, simpangnya ini segala macam-macam, ya kualitas itulah gambaran kualitas orang nomor satunya. Tapi di sisi lain ada orang yang menikmati. Menikmati apa? Menikmati karena dia secara pribadi mendapat keuntungan transaksional dari situasi yang ada sekarang. Nah ini nggak akan nyambung. Karena kalau kita berbicara mengenai melihat sesuatu basisnya transaksional, IQ base, pertanyaannya gua dapat apa? Bisa materi, bisa tidak materi. Disandingkan dengan sesuatu yang basisnya spiritual, EQ base. Saya ulangin lagi, basis spiritual itu bukan urusan surga neraka, bukan, itu urusannya kita basisnya melakukan satu, ingin memberi manfaat pada orang lain dengan tulus dan ikhlas,
Cuman itu. Yang satu ingin gua dapat apa, yang satu ingin beri. Enggak akan pernah ketemu. Nah itu dulu. Nah sekarang ini komentar saya, kalau kembali ke 98, wah anti KKN gini. Sekarang KKN sudah menjadi bagian dari budaya kita. Apa artinya budaya? Budaya adalah kesepakatan tidak tertulis yang berkembang pada mayoritas masyarakat, di mana tindakan atau perilaku yang terkait dengan itu oke. KKN korupsi. Anda kalau korupsi merasa sakit nggak? Anda kalau melihat orang korupsi merasa terganggu nggak? That's it. Sekarang mayoritas, terutama di jajaran sebagian besar jajaran di atas, korupsi ya lu bego lah karena lu ketangkep. Ada rasa bersalah? Enggak. Tahu itu salah? Tahu. Tapi rasa nggak ada. Korupsi. Kolusi sama. Nepotisme sama. Jadi kalau pimpinan, saya nggak bilang pemimpin, beda ya pemimpin. Kita nggak punya pemimpin nasional sekarang. Nggak ada. Yang ada pimpinan nasional. Kalau pimpinan sudah menjadikan KKN sebagai bagian dari perilaku sehari-hari, itu akan turun ke bawah. Korupsi. Mau diberantas. Yang mau ngeberantas bilang, lo dapat, gua kagak, gua korupsi juga deh. Kalau yang disuruh memberantas korupsi, nilai-nilainya, life values, nilai hidupnya mengatakan korupsi itu bukan sesuatu yang menyakitkan, apa dia mau berantas? Apa dia akan marah dengan rasa yang sangat terganggu kalau ada korupsi? Oh enggak. Nepotisme sama. Sama orang bohong. Kalau Anda bohong, kemudian Anda tahu itu bohong, itu nggak benar, nggak baik. Apa yang muncul? Rasa bersalah. Rasa bersalah Anda tuh muncul dari bentuk Anda menyampaikan secara terbuka permintaan maaf. Nah, saya mengatakan dua macam maaf nih. Permintaan maaf basa-basi, ciri-cirinya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata, ini basa-basi itu. Kalau pertama saya mohon maaf karena saya melakukan ini dan saya berjanji mohon semoga Allah bantu saya untuk saya tidak melakukan. Kalau ini pelanggarannya adalah hukum, silakan saya dukung. Nah, ada lah. Jadi sama. Nah, secara umum apa yang disampaikan Abang tadi kan itu yang menjadi sedih masyarakat ya. Bohong, korupsi, sudah biasa. Sudah biasa dan bukan kejahatan, bukan sesuatu yang menyakitkan. Ya. Secara umum aja. Terus seperti apa Bang perbaikan ini? Apa mampu terjadi perbaikan? Nanyanya gini. Bukan apakah mampu, jangan. Kau nanyakan mampu, jawabannya dua. Mampu dan tidak mampu. Dan paling gampang jawabannya tidak mampu. Karena ini susah, gampang. Jawabannya bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Kita berangkat dari keyakinan. Tuhan tidak pernah menciptakan atau membiarkan berkembang satu masalah kalau tidak ada solusinya. Dalam setiap masalah masih ada solusinya. Pertanyaan, lu mau nggak pakai solusi itu? Karena solusi itu harus kerja keras. Jadi pertanyaannya, mau nggak kita? Bukan mau nggak. Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Nah kalau orang kerjanya kesepakatan bangsa untuk memperbaiki. Nah itu. Dan kita butuh national leader. Jadi yang bikin kesalahan biang keroknya itu dilihat kalau dia tidak bisa berubah cuma satu, ganti. Karena apa? Kenapa mesti ganti? Mindsetnya sudah seperti itu. Kenapa mesti gitu? Basis nilai-nilainya sudah basis nilai-nilai, tidak basisnya memberi manfaat pada orang banyak. Nggak bisa ganti. Nggak bisa. Tergantung kualitas penegakan hukum. Kan tidak ada. Nggak nyambung. Anda bicara di aspek rasional, saya bicara aspek rasa. Nggak akan nyambung. Anda pakai mana? Sekarang pertanyaan, lagi kita sampai muncul Hari Pahlawan 10 November 45, pakai rasional atau rasa? Kalau pakai rasional, ngapain, nggak akan menang begini, nggak bergerak. Tapi rasa keyakinan itu rasa. Ngeri Pak, artinya bagaimana komentar masyarakat ya? Seorang pimpinan partai yang bukan diduga lagi, ditangkap, diperiksa kan ya. Kemudian dalam kasus korupsi, tapi kayaknya ada nego-nego politik, tahu nggak jadi diperiksa lagi. Oh iya, ini kan bacanya gampang lah ya, saya ini aktivis. Jadi diperiksa itu kemudian tidak ditangkap, jadi buat mainan. Lo nggak mau nurut, gue buka kan begitu, cek berapa banyak. Nasdem melawan itu
ketika ditekan untuk dia majukan capresnya. Nasdem nggak mau. Gue bantu lu, saya coba baca nih ya, kalau salah mohon dikoreksi Pak Surya Paloh. Saya udah bantu lu supaya koalisi, gue dukung, gue penuh. Tapi setelah itu di luar urusan rejim ini, gue boleh dong ngusulin. Karena saya mengatakan gue ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk itu capres gue sih ini disebutin. Nah, karena yang sekarang nih kayaknya punya kepentingan yang kita sebut cawe-cawe, akan terganggu kepentingannya, dia coba neken Nasdem. Saya bilang neken terus terang. Saya tahulah kira-kira negosiasinya. Lu gini ini kalau lu mau nih, jadi kalau bahasa klasiknya apa ya, cambuk dan itu loh apa ya, makanan itu ya. Kalau nurut tuh gue kasih cuan, gue ganti sekian, barangkali ukurannya T, nggak M lagi lah. Kalau nggak mau lu gue kerjain. Kayaknya Nasdem nolak. Buktinya menterinya ditangkap, dibuka kasusnya. Kok dulu nggak dibuka? Kan gitu. Nasdem jalan terus. Itu kan pilihan. Jadi kenapa Nasdem? Karena Nasdem berangkat dari keyakinan yang berbeda dengan yang sekarang. Sekarang coba, ada nggak di sejarah kita presiden yang mau berakhir masa jabatan masih sibuk ngurus siapa penggantinya? Kenapa? Jawabannya bukan melanjutkan pembangunan, bukan. Saya yakin ini. Kenapa? Jadi apa dong? Kalau gue diganti sama orang yang bukan orang gue dikerangkeng karena gue bikin banyak kesalahan. Apa KKN? Nah, sekarang ditanya KKN. Jadi sebenarnya keresahan atas dosa yang dia khawatir tidak ada yang melindungi setelah pasca presiden. Oh iya, betul. Saya akan bilang dikerangkeng. Saya sempat dekat sama Ahok. Mudah-mudahan Ahok nonton. Kita ngomong di ruang dekan di Fakultas Kedokteran. Nggak ada bukti. Kalau mau mungkin ya nggak apa-apa. Tapi demi Allah saya antara lain ngomong gini. Karena beliau cerita dia dulu di Golkar, dia berhenti, terus pindah ke Gerindra. Saya tanya, nggak takut Pak Ahok? Dia waktu itu wakil bendahara. Oh, nggak takut saya. Nggak disuapain. Pak, gampang. Bagaimana mereka berani sama saya? Kalau mereka macam, saya buka rahasianya. Oh, dia pakai strategi itu. Nah, ini dia. Orang yang punya kekeliruan, kesalahan bisa dijadikan aset lah. Betul. Jadi dijadikan bargaining position. Makanya saya menduga Pak Jokowi baik betul sama Ahok. Karena kasus waktu gubernur, cek aja. Karena Ahok dulu waktu awal tuh ngobrol sama saya waktu masih di Gerindra. Waduh, Pak, Bapak itu kan PSW hati kecil, ini lebih kecil lagi, Pak. Yang jelek-jelekin lah. Kenapa? Saya bilang, itu kasus apa namanya waduk apa aja nggak berani. Saya bilang, Pak, saya yang jadi apa black apanya yang jadi apa aspek si jeleknya lah, gue yang pasang badan. Lu baik-baik aja, gue ini tetap aja nggak berani. Waktu itu masih ngejelek-jelekin, tapi dia berubah karena Ahok bukan orang bego kan, walaupun nama itunya nggak jelas. Ya dia pakai itu. Saya menduga keras, khawatir jangan-jangan Ahok megang kunci yang Pak Jokowi, yang kalau dibuka kapan waktu gubernur DKI waktu jadi wagub. Saya menduga keras. Kenapa tuh bus-bus rongsok yang disimpan tiba-tiba terbakar? Itu kan barangkali saya nggak tahu. Sampai berani berisiko sekali membela-bela ini ada apa? Itu kan tanya gitu ya. Padahal mereka transaksional. Transaksional kan gue dapat apa sampai ngebalin mati-matian atau kenapa gue dibalin? Karena kalau enggak gue dirugiin. Kira-kira ngebacanya begitulah. Oke, ke depan Bang. Untuk mendorong kira-kira alternatif tadi abang menyebut masalah Nasdem. Kalau saya sebenarnya mengusulkan kepada semua relawan ini, kita tidak usah mengkoreksi tentang wah nanti dia ditekan, wah Demokrat ditekan. Menurut saya sudah teruji lah sekian lama mereka menyatu untuk mendukung ini. Mestinya kalau sudah ditekan-tekan itu, para relawan ini datang ke Nasdem untuk memberi dukungan. Ayo Bang, jangan takut. Ayo Bang, gitu. Mungkin itu menjadi
orang jadi timbul keraguan, keberanian, oh ternyata banyak yang dukung saya, mesti gitu. Abang gimana? Kalau saya mikirnya dibenahin deh ya. Dibenahin. Kalau dalam situasi politik lagi sekarang berseberangan dengan sesuatu, merasa ditekan, ya wajar lah. Jadi jangan kaget, jangan heran, jangan marah. Ya. Sekarang kita ditekan, tinggal posisi kita. Orang bisa menekan kita karena kita dalam posisi bisa ditekan. Kalau kita tidak dalam posisi bisa ditekan, apa bisa ditekan? Nggak bisa kan? Ya itu aja mikirnya. Nasdem merasa gue nggak mau ditekan dan gue siap untuk melawan tekanan lu karena gue tidak dalam posisi yang lu bisa tekan. Itu yang lakukan Nasdem. Yang lain kan gue nyerah deh, gue dalam posisi bisa ditekan. Kenapa? Kalau nggak, gue pribadi sebagai ketua partai